Halo semuanya, balik lagi sama aku Anasya Syafira. Jadi di video ini aku akan membahas satu permasalahan yang pasti kita sering banget alamin dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih itu? Nah, sebelum kita membahas permasalahan yang aku maksud itu, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman. Pernah gak sih teman-teman itu merasa selalu gak cukup? Entah selalu merasa kurang cantik, kurang ganteng, atau kurang pintar, atau bahkan selalu merasa gagal dalam hal yang lagi kita jalankan gitu. Nah, sebenarnya permasalahan itu tuh kita merasakan itu semua karena kita itu selalu membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain loh teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian selalu merasa kayak gitu, artinya kalian itu sebenarnya nggak sendiri. Aku yakin kita semua pasti pernah merasakan hal yang aku sebutkan tadi. Nah, kalau misalkan kalian merasakan hal tersebut, berarti itu artinya kalian itu harus sama-sama mengenal apa itu yang namanya self-love. Ya, betul sekali teman-teman. Jadi aku ingin membahas tentang self-love. Jadi self-love itu bukan cuma tentang kita me time atau skincarean malam, tapi lebih dari itu. Self-love itu adalah tentang bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dengan penuh cinta, penerimaan, dan penghargaan. Nah, itu secara singkatnya. Aku juga ingin membahas lebih mendalam lagi apa itu self-love dan kenapa self-love itu penting untuk kita. Kita lanjut ke videonya. Nah, siapa nih di sini yang suka merasa kurang untuk dirinya sendiri? Mari kita sama-sama belajar apa itu self-love. Jadi, self-love itu sikap mencintai, menerima, dan menghargai diri sendiri apa adanya. Artinya, kita itu tidak hanya mencintai kelebihan yang ada di diri kita, tapi kita juga harus menerima setiap kekurangan di diri kita dengan lapang dada. Kita itu tidak harus menjadi sempurna untuk bisa menghargai diri kita sendiri loh teman-teman. Kita juga bisa mencintai diri kita dengan segala kekurangan yang ada di dalam diri kita. Nah, self-love itu sangat penting loh teman-teman untuk hidup kita. Ada beberapa alasan kenapa kita itu sangat perlu menerapkan self-love dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita itu bisa meningkatkan kesehatan mental kita. Dengan mencintai diri kita sendiri, kita lebih mampu menjaga pikiran agar tetap sehat dan selalu berpikir positif. Terus yang kedua, kita dapat mencegah overthinking, juga self-adjustment. Siapa nih di sini yang suka overthinking, yang setiap malam sampai nggak bisa tidur, selalu memikirkan semua hal yang ternyata belum tentu terjadi di hidup kita. Ketika kita terbiasa untuk menerima diri sendiri, kita tidak mudah terjebak dalam pikiran negatif dan selalu menyalahkan diri kita sendiri. Jadi kita bisa mengurangi tuh overthinking setiap malam atau self adjustment, selalu menyalahkan diri kita. Nah, makanya self love itu sangat penting agar kita tidak selalu menyalahkan diri kita sendiri. Yang ketiga, dapat membantu menghadapi tekanan hidup loh teman-teman, karena self love itu bisa membuat kita lebih kuat secara emosional dan siap menghadapi tantangan hidup. Jadi dengan kita self love, kita akan siap menghadapi semua tantangan dalam hidup kita. Yang keempat, kita bisa menerima kekurangan diri kita sendiri loh teman-teman. Nah, dengan kita self love, kita itu bisa menjadi lebih ikhlas dan tidak terus-menerus merasa kurang dalam hidup kita. Jadi kita akan lebih bersyukur dan kita akan jauh lebih tenang hidupnya. Lalu yang kelima, mampu berkata tidak untuk hal yang menyakiti kita. Aku yakin nih, di sini banyak banget teman-teman yang selalu merasa nggak enakan, apalagi untuk menolak sesuatu hal yang sebenarnya kita tidak mau, tapi kita merasa nggak enak gitu. Jadi kita nggak bisa bilang tidak atau bilang no gitu ya. Nah, dengan kita self love, berarti kita, itu bisa membuat kita mampu berkata tidak dengan semua hal yang menyakiti kita. Self love itu bisa membuat kita berani menetapkan batas dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak sehat, baik tidak sehat untuk fisik ataupun mental kita. Nah, teman-teman, seperti yang kita bisa lihat bersama-sama nih di poster yang sudah aku bikin, di situ ada kutipan, cintai dirimu seperti kamu mencintai orang lain dengan sepenuh hati. Artinya itu, kita juga pantas mendapatkan cinta dan penerimaan dari diri kita seperti kita mencintai orang lain. Jadi jangan mencintai orang lain dengan sepenuh hati, tapi ternyata kamu belum mencintai diri kamu dengan sepenuh hati kamu. Nah, teman-teman, segitu aja penjelasan dari aku mengenai self-love. Dan aku mau ngingetin satu lagi nih buat teman-teman semua, bahwa self-love itu bukanlah suatu keegoisan loh teman-teman. Malah sebaliknya, ini adalah langkah penting agar kita bisa hidup lebih sehat secara mental, lebih bahagia, dan lebih siap untuk mencintai orang lain dengan cara yang sehat juga. Jadi, ayo kita mulai dari sekarang belajar mencintai dan menerima diri sendiri. Karena kita semua juga berhak untuk bahagia. Terima kasih semuanya.